Saya untuk kepada semua santri yang pada liburan, selamat yang pada liburan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum boleh. Badal malah kaifalukum ma'asyiral onlineiyin. Bener tak? Onlineiyin. Bener. Sahih. Oke, kembali lagi kepada channel Santreh DWK guys ya. Konten kali ini berbeda dengan konten sebelumnya. Ya, konten sebelumnya gitu-gitu aja guys. Sekarang multimedia Santri DWK kali ini yaitu mengagendakan spesial podcast santri perdana. Dan saya sudah undang guys salah satu alumni yang spesial yang datangnya dari kota Wangkal. Kota kerajaan Wangkal Gading. Namanya yaitu Maulana Malik Ibrahim guys. Oke, sebelum melanjut kepada narasumbernya, di sini ada Gus Faid Mufakir Rahman akan menjelaskan tentang podcast santri ini, tujuannya apa dan mau bawa dan objeknya kemana. Selaku apa? Selaku pimpinan Gus Faid ini selaku pimpinan multimedia Santreh DWK. Pimpinan apa? Pimpinan multimedia guys. Oke, lanjut Gus Faid. Ya, kan gini. Coba saya nanya dulu, apa maksudnya ma'asyiral onlineiyin rahimakumullah itu apa Mas Anam? Ya, salam sapa kepada hadirin. Kalau hadirin itu yang sudah hadir tak. Kalau online itu tidak ada orangnya. Online ya betul. Dapat dari mana? Data juga, data Anam. Ibu datang dari Jeding guys. Keluar kata-kata. Ya, baik. Podcast ini agenda perdana di channel Santri DWK. Tujuannya ya, sekarang kan serba teknologi, banyak artis-artis, banyak youtubers, konten kreator yang membuat konten podcast. Terus Apalagi santri itu bukan hanya mengaji, harus bisa berseni, bisa memaksimalkan keadaan, bisa memaksimalkan teknologi yang ada, mengikuti zaman fi asril ulama. Di era yang globalisasi seperti saat ini. Iya. Kalau santri ngaji tak roce mandur emak. Yang penting tidak menghilangkan yang qadim, al-muhafadhatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Oh. Jadi yang mau ngaji ini saren. Jadi Perdana banget berarti ini. perdana banget. BGT. Pakai banget. BGT. Ya, berapa yang boleh tak tegang dulu. Jadi ini tujuannya untuk apa ya? Mencetak santri-santri, khususnya santri dari Logoh yang terjun ke media sebagai syiar tentunya. Untuk mewadahi santri yang apa ya, berpotensi di dalam apa ini namanya ini? Sosmed Ya, sosial media. Melatih berani tampil di sosial media begitu. Iya begitu. Paham. Nanti narasumbernya kami ini akan mengundang alumni yang terkenal, alumni yang kuliah jauh di luar negeri, yang sukses, yang jadi ada alumni yang jadi bupati, presiden. Nanti kami undang itu seandainya ada. Oh, berarti lebih banyak pengalamannya Ustaz. Contoh seperti hati-hati yang dulunya berprestasi di pencak silat,
sering juara 1 di Kejur Cup, di Kejur Prof, itu akan diundang nanti. Ini yang menyumbangkan piala-piala ini kan sudah gak ada orang-orangnya ini. Oh, pesilat Jordan. Kayak jenengan dulu pesilat yang ininya. Lah. Ya. Untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya yang tentunya seperti itu. Dan juga untuk memberi semangat pada santri-santri yang ada di sini. Terutama santri yang unik-unik begitu. Iya. Santri yang unik-unik, bukan unik-unik apanya ya. Iya. Itu juga untuk memberi motivasi kepada santri yang ada di pesantren ataupun calon santri dahulu. Begitu. Kan kalau sudah jadi alumni itu kan akan terasa apa hasilnya mondok. Kan gini Mas, membahas adat ngotot. Nah, semua akan terasa kalau sudah tiada. Begitu. Badan nyanyian lo sih. Rindunya. Benih. Apa ya? Benih jodoh. Ya kan kalau ada di pesantren biasanya santri-santri itu kayak menjalankan kegiatan malas, kayak ngaji agak terpaksa, seru ke barat, ke timur, ebrian, ke Z, begitu. Kita berarti panggil mah dia. Iya. Sedangkan kalau sudah alumni, mereka yang berpisah dengan pesantren, mereka akan merasakan apa hasilnya mondok, apa hasilnya didikan dari pesantren, apa hasilnya didikan dari seorang kiai, dari bunyai, begitu. Begitu. Paham? Dan sudah ada narasumber yang pertama ini perdana buang perdana. Dan buat subscriber ataupun masyarakat lain nanti yang mau berikan usulan silakan komen di kolom komentar ya. Umpama semisal di sini guys. Ustadz, saya mau usul Ustadz Raju. Ustadz Raju itu santri yang berprestasi dulunya. Nanti kami undang. Kami antarkan undangan, entah itu undangan langsung atau undangan online. Nanti bisa komen di kolom komentar atau bisa langsung apa ya? Kalau di Instagram tuh apa namanya, Mas? Hashtag. Bukan. Chat itu, chat apa itu? DM lah. Apa? Direct message. Oke. Bisa DM akun Instagram kami yaitu Santre DWK _DWK. Begitu. Nanti insya Allah kami akan undang. Ya. Baik, langsung saja kembali kepada host atau moderator Ustadz Anam Khairul Anam rahimakumullah. Berarti ini gini guys. Podcast santri ini untuk memadahi salah satu santri dan alumni. Jadi kalian semua bisa apa tadi? Tapi santriin la minas santriyat. Oh, alah gini. Kalau santriwati tidak keridu macam. Hanya khusus santriin fahasbu. Oke, lanjut kepada narasumber kita kali ini perdana banget guys. Perdana banget ini. Oke banget ya. Positif. Gimana, Malik? Dari mana kabar, ha? Alhamdulillah, khair. Khair. Nganu apa nang luar sini? Untuk sementara gak ada karena ada kendala corona ini. Gitu. Ruangan Santre DWK ini ini agak panas ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya subscriber yang nggak hanya menonton tapi mensubscribe, nge-like, komen dan nge-share jauh, melewat AC. Pesawatnya besar guys. Share pesawatnya besar. melewat AC panas ya. Betul. Panas. Oke, lanjut. Ya, jangan lupa diniatkan lillahi ta'ala biar subscribe-nya itu tidak sia-sia. Jadi jariyah. Kalau niat lillahi ta'ala insyaallah kan jariyah sampai akhir hayatnya nanti sampai akhirat. Insyaallah. Amin. Ya, baiklas. Mas datang tambah ya semuanya. Kalau perlu buat akun 100 subscribe semua. Oke.
dari ini kuliahnya dari mana Soben Mali? Saya kuliah di luar kota. Di luar kota. Di Ya, mana itu? Jakarta. Oh, Kota metropolitan. Metropolitan ya, Mas? Metropolitan. Ya, kayak gitu. Di Jakarta dulu. Bukan dulu, beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Oh. Kan saya lulusan 2016. 2016. Ya, betul. Sudah di sidang Mas. Nah, alhamdulillah saya kuliah selama 2 tahun perkiraan lah. 2,5 tahun saya sudah selesai kuliah. Kayak gitu, sudah selesai. Oh, naik cepat, akselerasi ya. Bukan naik cepat, tapi menyelesaikan diri. Oh. Kayak Ini Mas, kan kalau di madrasah gini ya dari Luhur Koroma itu kalau biasanya santri yang potensi, nah, cerdas lah, cepat, biasanya itu diakselerasi naik cepat. Semisal di kelas 1, langsung kelas 2, langsung kelas 4. Siapa tahu di perkuliahan Anda ini semester 1 langsung semester 5 sehingga hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun. Kalau saya 4 tahun Mas jaga aja nyata dulu sih Mas. bukan akselerasi ataupun naik cepat kayak gitu. Sebenarnya sama, notabene semua perkuliahan itu sama. Jadi bertahap, nggak ada yang namanya naik cepat. Kok bisa 2,5 tahun? Sepengetahuan saya. Nah, kok bisa 2,5 tahun? Artinya saya selesai dalam artian menyelesaikan diri kayak gitu dari saya sendiri karena saya sudah tahu seperti ini kuliah kayak gitu. Jadi buat apa daripada buang-buang waktu lah kayak gitu. Tujuannya saya sudah tahu bagaimana setelah saya mau kuliah itu kemana, arahnya kemana dan niatnya saya itu kemana. Jadi daripada saya mengulur waktu banyak-banyak, jadi akhirnya saya menyelesaikan diri untuk kuliah. Gitu. Jadi sekarang Mas sudah putus kuliah begitu? Ya sudah. Tapi saya tetap Putus. masih mahasiswa kayak gitu. Putus apa? Putus. Dalam artian saya masih mahasiswa sekarang kayak gitu. Berarti gak ada mantan mahasiswa ya, selamanya mahasiswa. Gak ada, Yang karena- saya tahu tuh gak ada mantan santri Mas. Nggak ada. Sampai sekarang saya tetap santri. Kalau masalah santri itu. Kalau mahasiswa? Kalau mahasiswa ya bisa dibilang mantan lah. Tapi kalau mantan itu gak enak kedengarannya kayak gitu. Karena Ya langsung. Kok sampai kuliahnya kok sampai Jakarta nih? Kira di sini tak cerita ini kuliah. Ada Ununja, Unza, UT, ada kerja Jakarta apa sih kenapa gitu? Nah, kenapa saya kuliah di luar kota ataupun ke Jakarta? Pertama niat saya Tisu adalah- tim ini ujang diserti mana ada tisu? Udah tisu kenapa? Kenapa saya kuliah di Jakarta? Pertama adalah pengalaman kayak gitu. Jadi saya ingin tahu karena saya kan mondok selama 6 tahun tuh. Nah, mondok selama 6 tahun jadi buta di dunia luar. Borong kayak gitu. Tak keluaran sekali. Iyo cek mun gunar bukar ubah masak. Bukan masak sekali. Kayak gitu. Jadi saya ingin tahu untuk pengalaman lah kayak gitu. Karena niat saya pertama bukan soalnya saya salah niat kayak gitu. Betul kata innamal a'malu binniyat itu. Niat saya itu cari pengalaman. Yang kedua adalah relasi kayak gitu. Seperti apa kota pemerintahan kayak gitu kan, yaitu jantung kotanya Pernah ketemu Bapak Presiden di sana ya Mas? Gak pernah ya kalau ke Bapak Presiden itu. Oh, ntar ke anu. Cuma lab salib Pak gunan umumnya. Tapi TV deh Mas. Ntar anu TVI. Apa namanya RCTI. Cuma label label. King tak taman masuk ke gudang presiden deh. Pernah saya Gudang garam. Istana. Oh, istana. Pernah saya itu pengalaman. Sorry. Pengalaman pertama saya itu ingin garam. ingin masuk ke istana tuh kayak gitu. Pernah, ini pengalaman real ini. Benar fakta ini. Namanya juga santri Mas ya, kayak gitu. Saya sampai sekarang santri polos kayak gitu. Saya awalnya ingin masuk ke istana kayak gitu, ke istana negara dalam tujuan apa? Dalam tujuan kan di sini pernah di pesantren itu mengadakan program perpustakaan. Nah, waktu itu saya cari buku untuk disumbangkan ke pesantren kayak gitu. Nah, saya singkat cerita saya ke istana. Kan ada garis, belum masuk kan ada garis tuh kayak gitu. Saya loncat eleng kain.
itu ada tentara kayak gitu. Garis polisi. Nah, bukan garis polisi, kayak apa? Garis pembatas, kan? Garis pembatas itu kayak gitu. Lang jarang itu. Saya polos santri Mas kayak gitu. Saya lengkain langsung aja lo Mas kayak gitu. Itu kayak patung tapi itu tentara. Tema jure, gimana tema jure? Tak bisa diitek saya sama. Mau kemana kayak gitu. Terus. Spontan saya jawab mau ke Humas Presiden. Iya, gak megagah kayak gitu. Oh ya, akhirnya saya ditunjuki jalan. Oh ke sana, ke sini katanya. Terus di sana gerbangnya, terus tanya ke ini, teruslah prosedurnya lah dijelaskan. Oke, terus lanjut saya masuknya ternyata libur, hari libur itu. Hari Bukan jam kerja. bukan jam kerja. Saya suruh balik lagi hari Senin atau Selasanya lah kayak gitu. Seperti itu pengalaman saya. Ada isu kena ya, kan isu kena. Iya. Ngasih jangan menarik. Gitu. Saya ngopi dulu Mas ya. Ya. Iya, karena ini bukan resmi. Santai-santai, podcast santai, kita santai. Kalau resmi tokonya itu dikit Anda sih undang di pasar baca kita, Pak Kun tanda sudah. Aduh lah, Bandan. Apa kalau bicara pengalaman ya enaknya bilang apa ini panggilannya? Mas Bro. Hah? Mas Bro. Iya. Oh, gini Mas Bro. Apa namanya kalau bicara pengalaman sekarang pengalaman pondok pesantren. Enggak dulu. Ini sekarang jadi apa kan sudah putus ya kuliah ya. Sekarang kerjaan apa? Apapun di rumah. Nah, apa lah kalau bahasa coronanya itu stay in home. Ya. Stay fit apa itu tuh jaga jarak. Apa nah ya apapun stay in home. Ya, apa namanya? apa itu tetangga sebelahnya itu apa yang kegiatan saya setelah kuliah. Kegiatan saya setelah kuliah itu kerja atau usaha. Itu usaha sendiri. Dalam artian saya itu berdagang lah kayak gitu. Berdagang. Dagang apa Mas? Dagang salah satu makanan sunnah Rasulullah. Kayak gitu. Apa itu? Yaitu zaitun mubarakah. Kayak gitu. Watini was zaitun. Nah, watini was zaitun. Saya jual zaitunnya. Oh, kayak gitu. zaitunnya. Tapi minyaknya kayak gitu. Oh iya. Saya jualan itu. Kayak gitu. Saya Iya bisa dagang. nanti kalau ya. promosi. Oh, iya. bukan. Kalau sekarang masih gak ada karena ini corona. Saya masih Mungkin itu bisa dipakai anak kecil. bisa. Anak kayak saya. Oh, bisa. Kalau kayak saya apa biasanya khasiatnya Mas? Tergantung mau diniatkan untuk apa dulu. Karena zaitun itu ternyata setelah saya diteliti itu li umumi nafiha, banyak sekali manfaatnya. Kayak gitu. Ya benar ini. Nah, kok promosi zaitun itu? Ya enggak apa-apa. Oh, ya. Kan darinya dari Jakarta. Langsung kan unik kan unik. Nah, Biasanya itu jualnya berbasis online apa non online. enggak, saya jualnya direct langsung. Ya, enggak online kayak gitu. Jadi ada suatu perkumpulan masyarakat, acara entah itu di dinas-dinas kayak gitu kan. Seperti di intinya lah perkumpulan masyarakat. Saya ngisi di situ. Saya ngisi kajian materi zaitun itu sekitar 20 menitan lah kayak gitu. Saya mengisi apa itu zaitun, saya perkenalkan dulu kayak gitu. Berani Mas, berani. Oh pasti DWK Santren Hake Bedawi mata kok. Enggak, setahu saya Mas dulu nih kan angkatan saya angkatan 2016 ya. Ya betul. Setahu saya Mas Malik ini dulu di pesantren orangnya jarang tampil. Ketika bersama saja Mas Malik ini iya pemalu saya. Pemalu. Tapi kalau di dunia bela diri ini ahlinya, tapi gak pernah juara. Oh sama kayak jenengan Gus ya. Apa saya? Tapi kan Yang penting kan bisa ya betul. Iya. Tapi enggak kok sekarang alhamdulillah Mas Malik ini meskipun nggak pernah juara di bela diri semenjak berhenti dari Jakarta sering lah bisa dikatakan sering untuk mendampingi adik-adik dalam latihan bela diri suci hati. Tetap nyambung berarti. Tetap nyambung. Alhamdulillah didikannya banyak yang juara. Oh, kontribusinya itu berarti banyak berarti.
Alhamdulillah. Saya belajar dari Gus Wahid gitu juga soalnya. Dan lebih banyak kayak gitu. Tahu gini santri-santrinya. sulat. Bukan sulat kalau ini. Tahu gini lah. Bukan silat, bukan silat. Kalau Gus Wahid ini kan mendidik pidato bahasa Arab, terus baca kitab kayak gitu. Banyak santri-santri beliau itu yang sudah juara bahkan senasional kayak gitu. Kayak gitu Mas. Iya, tapi saya tidak pernah juara. Sama berarti Gus kayak gitu. Tidak pernah juara. Tapi bisa mencetak ya, kesimpulannya tapi bisa Ya, mencetak. intinya lah bermanfaat lah kayak Kan gitu. yang dikejar khairun nas. Ah. Mas infaqun linnas. Berapa tahun mondok Lik? Saya 6 tahun. 6 tahun. Nah di mana kamu lagi? Saya dulu awal pertama kali itu di kompleks Sunan Kudus, masih pertama. Sunan Kudus. Coba siapa alumni yang dulu? Halo alumni seangkatan saya. Ah ya, semuanya. Semuanya jangan lupa tak usah rejere kun ngeklik tombol Enggak, subscribe. iya, Nah. alumni yang dulu pernah tempat tinggal di Kudus. Oh ya, alumni yang pernah tinggal di Kudus Betul, kayak gitu betul, sama betul, saya. Silakan komen ya kayak gitu. Silakan Oh komen. kita ada itu ya. Kita ada lembaga. Apanya? Iya. Kudus itu ya di mana? Oh nggak ada masih dulu 2010. Oh iya. 2010 nggak ada dulu. Terus akhirnya saya 3 tahun kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS itu saya pindah ke Sunan Ampel. Oh. Lembaga edisi English Development Club. Berarti bisa ya bahasa Inggris Mas ya? Oh yes lah kayak gitu, sedikit banyak bisa lah kayak gitu. Oh iya kan biasanya kalau jual-jual itu kan harus tahu bahasa Inggris kan. Oh iya harus. Tapi zaitun itu kan biasanya Mas biasa ambil penguat dari apa untuk sekiranya dagangan Mas itu laku lah. laku. Yang Tetap. jadi bahan itu apa? Maksudnya apa? Cara jualannya kayak gitu. Iya. Iya itu Mas, apanya itu yang sekarang maju itu apa itu? Pemanis. Enggak, bukan. Oh, gula pun. Apa namanya? Kan kalau jualan racun tekos, ayo racun tekos kan gitu kan. Bagai kok. Nah. Si Andi ano itu isai racun kan gitu kan kalau zaitun gimana? Nah, kalau zaitun itu gini. Jadi kita Apa kepada pakai kok gitu? Jadi kita lihat dulu, kita kan di sini dalam konteks berdagang Iya. ya gitu. Dan saya itu sedikit banyak itu mempelajari cara berdagang. Dan paling utama itu cara berdagang yang saya contoh meskipun tidak kesemuanya, itu salah satunya adalah panutan kita, yaitu baginda Rasulullah kayak gitu. Kan Rasulullah itu Berarti ada hadisnya ya? berdagang kayak gitu. Jadi saya sedikit banyak menirukan konsep-konsep berdagang ala Rasulullah kayak gitu. Dan salah satu sahabatnya lagi itu seperti Abdurrahman bin Auf kayak gitu kan. Salah satu saudagar kaya se-Mekkah dan Madinah kayak gitu. Tentunya kalau santri yang nonton ini tidak asing ya mendengar kata salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf kayak gitu kan. Tidak asing lah kayak gitu. Bagaimana cara berdagang beliau, kenapa kok bisa sukses kayak gitu. Saya tiru langkah-langkah beliau kayak gitu. Rata-rata yang beli itu apa dari kalangan anak-anak, ibu-ibu atau bahkan orang tua? Rata-rata kalau yang beli itu ya dari ibu-ibu, bapak-bapak Coba kayak Mas gitu. sebutkan khasiat yang paling manjur lah, yang paling diminati oleh kalangan itu apa? Khasiat dari ini itu apa? Khasiatnya itu yang paling banyak manjur ya. Iya. Kan ini ke orang tua kayak gitu. Itu nyuruh-nyuh. Iya, nyuruh-nyuh itu jauh mah. Masa kau gimana ya? Dan nanti kalau sudah ini. Singa le, kengai dari dan. Ya, kengai le. Nyuruh-nyuh kepi. Aku nyuruh dari dan. Kayak gitu, nyuruh-nyuh itu banyak gitu Kayak khasiatnya. tengah. Ah, iya itu termasuk, itu kan nyuruh-nyuh itu kan. Itu yang paling sering lah yang saya temukan, dan banyak penyakit-penyakit kronis lain kayak gitu. Untuk zaitun sendiri. Lanjut pengalaman Mas Anam. Ini untuk pengalaman selama mondok gimana? Pengalaman mondoknya
Selama 6 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun. Oh iya, tadi Pasti banyak. tadi sempat dipotong. Ini kan dari Sunan Kudus, sampai 3 tahun pindah ke komplek Sunan Ampel, edisi English Development Club. Gitu. Ya, saya cerita pengalaman di pesantren ya. Singkat ceritanya itu awalnya saya 2010 itu saya mondok kayak gitu kan. Mondok di Darul Luwah itu di Sunan Kudus Barat. Di barat sana. Terus ketika dapat 3 tahun kelas 3 MTS-nya saya berkeinginan ingin tahu apa bahasa Inggris kayak gitu. Di sini kan menyediakan bahasa Inggris dan bahasa Arab kayak gitu kan. Saya ingin tahu belajar tentang bahasa Inggris, akhirnya saya pindah ke lembaga, yaitu nama lembaganya English Development Club kayak gitu. Mata antara lembaga Arab mas. Mata antara kalau Tako, dia tako. Moso rambe, moso biko rambe ya moso. Moso rambe. Jadi bergerebek nama Arab. Musuh bebuyutan. So, aku tinggi bahasa Arab memang tako. Akhirnya saya pindah ke Sunan Ampel dan kamar saya di Texas kayak gitu. Pasti tahulah alumni yang Sunan Ampel kayak gitu. Saya juga alumni. Tapi nginjak mon alumni waktu bahasa Arab bahasa. Oh iya pasti. Oke. Oke. Tahu bahasa Arab. Tahu. Iya. Kayak bahan hukum dan lain-lain kayak gitu kan. Siap. Santri kayak gitu. Namanya juga Darul Luwah Gudang Bahasa. Harus tahu lah, Harus tahu. gitu. Harus tahu kayak gitu. Terus apa itu, Mas? Lanjut. Pengalaman edisi dulu. itu pengalamannya bagaimana? Pengalaman yang mana dulu ini? Belajarnya di edisi gimana? Enggak, ya yang menarik lah, yang menarik aja biar pemirsa itu dengernya gimana gitu. Yang menarik. Ini pakai bahasanya teranam ini sudah, ayo. Yang menarik itu pengalaman saya ya ada apa? Ya kan biasanya yang namanya santri itu biasanya kalau umumnya ya santri takzirannya tuh gundul. Apa Mas Malik dulu pernah digundul? Tuh, pernah ya. Gundul saya itu Sunnah Rasul. Berapa kali berarti? 3 kali. 3 kali. Dulu itu saya tidur. Oh iya, ini. Berarti, Ya, ada pengalaman positif dan negatif. Cuman ini pengalaman negatif saya bukan untuk dicontoh, tapi sebagai tibar lah kayak gitu, dibuat apa pelajaran Pelajaran kayak gitu. ibar. Kayak Ibrah. Ibroh. Gimana pengalaman itu? Pengalaman negatif. saya. Negatif dulu. Negatif dulu ya. Mesti nama tak ada saya positif sekali. Yang enggak banyak lah kayak gitu. Banyak kayak gitu. Kalau yang negatif itu apa? Ya kayak dibangunin kayak gitu kan, disemprot, kayak gitu, disiram itu. Pas Nah, kalau disemprot wajar, wajar. Mas. Siram. Siram. Siapa sih nyiram? Ini. Kadang Sedembo? Iya. Oh benar. Anu apa? Ya bukan untuk dicontoh ya, namanya juga dulu gak tahu ini ya, gak tahu, gak merasakan lah ketika di luar itu bagaimana. Dan sekarang saya menyesali itu, itu sangat menyesal ketika dipukul gitu kan, terus ngelawan kayak gitu, ngelawan pengurus asatid. Kalau dulu kan seolah-olah kita bangga kayak gitu. Dan yang saya alami sekarang itu tidak ada manfaatnya. Gitu. Jadi untuk kepada semua calon, semisal santri, jadi takdim lah kepada ustadz, pengurus, ati syar'an wa ma'adan, gitu. Ila akhirih. Oh, nafus minallah gitu kan gitu. Ya betul. Disiram ya Masnya? Ya disiram. Kenapa kok disiram? Ya itu telat bangun kayak gitu. Kita pegang sebelumnya itu pengurus kan biasanya nggak langsung nyiram, kenapa Mas? Kenapa itu? Yang jaga ibah ngade boleh derem? Enggak, saya dibangunin itu tak jaga. Tak jaga. Tak jaga. Saya boleh ngerokok Mas ya? Oh iya, Nggak apa-apa. ada apa. Rokok dulu santai. Ya saya itu disiram. Itu pengalaman. Kalau dulu sering waktu MTS-nya itu disiram 1 ember itu. Kayak gitu. Terkejut nggak ada ngepel lah kayak gitu. Tapi ngelawan. Enggak, masih MTS-nya. Itu masih Yang baru. yang tadi yang ngelawan, yang SMK. Itu Iya. SMK apa ini dulu Mas? SMK. SMK. SMK bisa kayak gitu. Seperti Ya itu SMK-nya itu sudah mulai ini sudah. Mulai ada Iya, ya kan saya sendiri dulu yang nyiram kan. Iya, Ya. betul. Coba kalau dulu saya tukang beli mah. mau belak-belakan kayak gini Mas. Ini Gus ini musuh bebuyutan saya setiap subuh itu kayak gitu.
Setiap itu musuh bebuyutan. Kalau dulu saya ada sempat nanya, mumpung sekarang bersatu lagi. Kok bisa ya? Kok bisa Mas ini dulu ketika disiram tuh sempat apa celong nggak begitu? Bukan cepat, sering Gus Iya. kayak gitu. Mohon Iya. maaf kayak gitu. Ya. Apa gak sadar dibangun itu untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti jemaah? Gimana? Sebenarnya kalau dibilang tidak sadar itu sadar. Cuman kalau dulu ketika masih anak-anak atau masih muda lah kayak gitu, lebih remaja lah kayak gitu, kan egoisnya itu tinggi Gus kayak gitu. Seolah-olah kita itu apa ya, gak mau direndahkan, seolah padahal itu adalah niat untuk kebaikan kita sendiri kayak gitu. Tidak bisa mikir sampai kayak sekarang kayak gitu. Jadi dulu itu egoisnya tinggi, terus komang, agak megah gitu tuh. Gak ada gunanya sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak gitu. Dan saya sangat menyesali itu. Kayak gitu. Sangat menyesal ketika ngelawan pengurus, ngelawan ustadz kayak gitu, dan sangat menyesal kayak gitu. Tapi sempat usul khotimah ya Mas. Alhamdulillah. Kayak gitu. Alhamdulillah banyak yang saya rasakan ketika sudah di luar kayak gitu kan. Ketika sudah terjun langsung kepada masyarakat. Ya maklum kan kehidupan tidak selamanya lurus, tidak selamanya baik, ada gilingnya. Yang penting berusaha menjadi yang husnul khotimah. Ya, amin insyaallah. Tak rokok ya. Terus pesan-pesannya, Pesan-pesan ya. Gimana Pak Reju? Pesan-pesannya Mas Nadik kepada santri dulu, Pesan saya kepada santri. Soalnya nanti ini insya Allah mau ditayangkan ketika liburan. Nanti liburan ini kan santri sudah pulang. Oh, iya. Kalau di santri nggak pegang handphone. Kalau pulang nanti kan pegang handphone. Oh iya. Nanti Mas Beling ini kan tayang di YouTube. Tayang di YouTube ini. Iya. YouTuber berarti saya. YouTubers. Konten kreator. Konten kreator. Kan kalian nggak ada ya. Gimana pesan-pesan? Ada santri dulu, bagi santri dulu. Pesan saya untuk kepada semua santri yang pada liburan, selamat yang pada liburan saat ini. Pertama, pesan saya adalah kita harus patuh kepada peraturan pesantren kayak gitu. Patuh dalam artian meskipun kita itu di dalam pesantren ataupun di luar ketika liburan sekarang, kita patuhi. Karena kenapa? Karena kalian sekarang masih tidak bisa merasakan bagaimana ketika sudah di luar kayak gitu kan, karena barokah itu tidak nampak. Iya, kayak berarti gitu. benar ya, semua akan terasa kalau sudah tiada. Semua akan terasa kalau sudah tiada. Kalau gitu. jadi santri kan biasanya anak-anak itu sulit mengerti. Iya. Diatur begini sudah ke barat ke timur. Betul. Tapi benar katanya Mas Malik barusan, kalau sudah jadi alumni berpisah dengan pesantren, berpisah dengan guru-guru, itu akan terasa semua. Terasa. Betul akan terasa. Dan gak ada gunanya lah nakal di pesantren itu kayak gitu, bukan hebat kayak gitu. Atau patuhilah ini peraturan pondok pesantren, terus jangan pernah ini ke ustadznya, ke pengurus, karena mereka itu adalah sebagai penyambung daripada kiai kayak gitu. Kalian kalau melawan ustadz, pengurus, kalian juga sama melawan kiai kayak gitu. Jadi jangan sampai melawan ataupun melanggar peraturan pesantren di dalam ataupun di luar. Yang namanya kayak santri pasti melanggar, Mas. Terus Yang namanya santri pasti melanggar. Kalau gak ada pelanggaran ya buat apa ada aturan itu. Ya tapi kalau melanggar harus tanggung jawab. harus tanggung jawab. Betul. Harus tanggung jawab lah kayak gitu. Semisal pelanggarannya apalagi pria. Gundul harus gundul kayak gitu. Iya. Jangan ngelawan. Jangan damai. Resiko. Lanjut, pesan-pesan bagi online yin. Nah, Online pesan yin. untuk online izin, online izin Mas ya. Semua santri alumni, baik yang alumni menonton, baik yang menonton, ya pasti menonton. Kayak kalau nggak menonton nggak tahu pesan saya kayak gitu. Kepada alumni dan barangkali wali santri ya, wali santri.
tetaplah kita mematuhi kepada pengasuh aturan pondok pesantren, jangan sampai kita mengkritik secara ini, karena saya sempat mendengar Mas kayak gitu, karena tidak tahu dalamnya pesantren itu apa kayak gitu, dari wali santri khususnya kayak gitu. Tentunya kita sebagai pengurus, sebagai asatidah ingin menjadikan santrinya itu putra putrinya lebih baik kayak gitu. Dan pesan untuk alumni itu tetap mendukung channel Santreh DWK kayak gitu, sebarluaskan kayak gitu, jadikan dukungan kalian itu adalah sebagai amal jariah kayak gitu. Ikhlas, Pak, ikhlas kayak gitu. Sabrek ya kayak gitu. Subscribe. Dan yang terakhir nih Mas, yang terakhir. Terakhir. Tadi pesan, sekarang kesan selama 6 tahun gimana itu Mas? Kesannya sampean menjadi santri dan sampai sekarang ini kesannya gimana? Alhamdulillah kesan saya itu kesan ya. Kesan sih. Saya gini ini aja dah. Dari rumah ke pondok, kalau sudah dari rumah kayak sekarang ini. Kan sekarang saya gak kerja kayak gitu. Nah, yang penting nanti itu kan jangan hanya bisa mengaji, harus bisa mengisi di bidang-bidang yang ada. Oh iya, harus itu kayak gitu. Jadi harus mengikuti inilah zaman lah. Zaman. Kayak gitu. Kalau nanti jadi kayak semua bayar apa? Apa ada saya jadi bupati kayak gitu. Ya, Kalau harus dari banget. luaran dari bupati minta korupsi deh kan. Gak tahu tentang agama. Kayak gitu, bukan orang-orang korup. Jangan kalau santri gak mungkin lah jadi koruptor lah. Jangan sampai ya. Naudzubillah. Ya harus bisa jadi tentara. Harus bisa. Dan alhamdulillah sudah ada kayak gitu. Ada. Jadi apa lagi? Jadi dokter. Jadi dokter Kalau jadi artis tidak apa-apa juga. enggak apa-apa, siar kayak gitu. Menegakkan yang lurus kayak gitu. Membasmi kebatilan. Harapannya terhadap pesantren dari dulu ke depannya. Harapannya ya mungkin seperti semuanya ya. Harapan saya kepada pondok kita, pondok tercinta Darul Luwah wal Karomah ini lebih maju, lebih terkenal, dan sekarang sudah terkenal kayak gitu. Dan lebih baik lah, dan selalu menjadi yang terbaik pondok pesantren kita ini. Darul Luwah wal Karomah. Harapan saya kayak gitu. Karena Amin. pondok pesantren Darul Luwah ini sangat luar biasa menurut saya. Sangat luar biasa. Jadi gak selalu kita ngaji, banyak lah di dalamnya. Jadi kalau penasaran, mondokkan anak putra putri online di Darul Luwah kayak gitu. Oke guys, itu sudah berakhirnya podcast santri kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Santreh DWK nanti akan mengundang yang nantinya akan mengundang salah satu para narasumber yang gokil. Para kalau santri nanti tidak apa-apa juga. Misal nanti alumni sudah kita karena sekarang masa-masa Covid, takut ada di mana jauh di kejauhan. Mungkin nanti saya akan panggil salah satu santri yang berprestasi, yang berani. Siap. Oke guys, itu saja. Kok lecak Mas Anam? Itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.